الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي علمنا القرآن. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنام. الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة السابقة واللاحقة الدنيوية والأخروية. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأولئك هم المفلحون. Hadirin semuliakan, marilah pada kesempatan kali ini laki dan laki kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, dengan disertai keyakinan bahwa tidak ada perkara yang lebih menguntungkan di alam semesta ini melebihi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan keyakinan pula bahwa tidak ada perkara yang membahayakan di alam semesta ini melebihi maksiat kepada Allah, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semuliakan, sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih penting melebihi agama. Kemuliaan kita di dunia dan akhirat hanyalah di dalam agama. Kehidupan menjadi indah bila ada agama. Apabila ada agama, maka kehidupan ini adalah perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila tidak ada agama, maka kehidupan ini adalah sangat mengerikan. Kehidupan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semuliakan, untuk wujudnya agama ini, di antara asbabnya yang terbesar adalah kalau senantiasa kita berkumpul dengan orang-orang agama. Generasi yang termulia yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka menjadi generasi yang termulia, generasi yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbab yang terbesar adalah karena mereka telah berjumpa dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya, pimpinannya para nabi. Perjumpaan mereka dengan baginda Nabi inilah yang menjadikan mereka teristimewa di alam semesta ini. Begitu juga para tabi'in, mereka menjadi orang-orang yang termulia setelah para sahabat, juga karena perjumpaan mereka dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Generasi yang ketiga, generasi tabi'in, mereka mendapat gelar kemuliaan yang luar biasa juga karena mereka telah berjumpa dengan generasi tabi'in
radhiyallahu anhu. Ini adalah pelajaran buat kita. Berjumpa dengan orang-orang soleh, berjumpa dengan orang-orang baik adalah perkara yang sangat penting. Sehingga baginda Nabi SAW mengatakan, tuba liman ra'ani wa ra'a man ra'ani aw ra'a man ra'ani ila yaumil qiyamah, kama qala Rasulullah SAW. Beruntunglah orang yang pernah melihat aku, atau melihat orang yang pernah melihat aku, atau melihat orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku. Jadi melihat orang baik itu saja merupakan keberuntungan yang sangat besar. Hadirin sekalian, kita lihat anak-anak kita. Kita coba renungi, biasanya mereka menjadi tidak baik karena berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Begitu juga mereka menjadi baik ketika berkumpul dengan orang-orang yang baik pula. Maka baginda Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya orang itu agamanya menurut kekasihnya. Maka hendaknya kamu berpikir siapa yang kamu kasihi, siapa yang kamu temani. Hadirin sekalian, asbab terbesar kebaikan adalah berjumpaan dengan orang-orang baik. Asbab terbesar keburukan juga karena bertemu dengan orang-orang yang buruk. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita mengadakan solat jamaah 5 waktu dalam solat Jumat di Makkah Al-Mukarramah pada musim haji. Pertemuan-pertemuan umat Islam ini mengandung barokah yang sangat besar. Ini harus kita pentingkan untuk menguatkan rohani kita. Sehingga dikatakan oleh para ulama, setiap pertemuan-pertemuan umat Islam itu akan dihadiri oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihadiri wali-wali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diceritakan dalam beberapa hadis. Hadirin sekalian, mencari teman yang baik adalah perkara yang sangat penting. Orang yang sangat istimewa, yang sangat mulia seperti Nabi Musa alaihissalam saja perlu teman. Sehingga beliau berdoa, waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Orang-orang yang istimewa, yaitu para sahabat pun perlu suasana. Mereka diperintahkan oleh Nabi SAW untuk hijrah ke Madinah. Kalau orang-orang yang mulia saja perlu suasana kebaikan untuk menguatkan rohani mereka, iman mereka, maka bagaimana pula kita yang lemah ini? Adalah satu pemikiran yang keliru kalau orang mengatakan anakku sudah kuat, dimanapun pasti selamat. Yang demikian ini adalah pemikiran yang keliru, pemikirannya syaitan. Sekarang banyak anak-anak orang Islam digiring ke tempat kemaksiatan, ke tempat orang kafir dengan perasaan agamanya sudah kuat. Jadi tidak apa-apa. Apakah dia lebih kuat dari para sahabat? Orang yang mulia seperti para sahabat saja perlu suasana. Bahkan para sahabat yang sudah begitu tinggi derajat imannya di sisi Allah, mereka mengatakan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, kalau saya ini di majelis Tuhan, maka seolah-olah akhirat tampak di depan mata. Nanti kalau di rumah sudah berbeda lagi pikiran saya. Ini sahabat hadirin. Ketika mereka suasana di masjid dengan suasana di rumah berbeda. Ini rohaninya telah merosot. Apalagi kita. Maka pertemuan umat-umat Islam ini sangat perlu untuk menguatkan iman kita. Hadirin sekalian, maka hari Jumat seperti ini perlu kita pikirkan betul-betul agar semua umat Islam hadir di majelis kebaikan. Solat 5 waktu hadir, di majelis dakwah hadir, di majelis taklim juga hadir. Tanpa itu maka rohani kita akan merosot. Ini adalah sudah sunatullah yang tidak bisa dielakkan lagi. Pertemuan ada 2 hadirin. Ada pertemuan rohani,
ada pertemuan jasmani. Pertemuan rohani yaitu dengan kita mencintai orang-orang soleh, berdoa untuk orang-orang soleh, berdoa untuk orang-orang soleh semua. Sebagaimana kita waktu solat, walaupun kita solat sendirian di kamar yang gelap pun, kita mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabi, Assalamu ala ibadillahi shalihin. Ini adalah pertemuan rohani supaya hati kita ini nyambung dengan orang-orang soleh, nyambung dengan baginda Nabi. Timbul kecintaan kepada orang-orang soleh, karena nanti di akhirat orang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Pertemuan rohani ini penting, sebagaimana pertemuan-pertemuan jasmani juga sangat penting. Sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, kalau orang itu duduk bersama dengan orang mengingati Allah, dia tidak akan celaka. Dzalika qaumun la yasqa bihim jalisuhum. Walaupun dia duduk tidak mengingat Allah, ketika dia duduk bersama dengan orang yang mengingat Allah, maka Allah berfirman, dzalika qaumun la yasqa bihim jalisuhum. Tidak akan celaka orang-orang itu. Maka para ulama mengatakan, kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'aman huwa kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'aman huwa ma'allah. Senantiasalah kamu bersama Allah, tawajuhlah kepada Allah, zikir kepada Allah. Kalau tidak bisa, minimalnya senantiasalah kamu bersama orang-orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. جعلنا وإياكم من الفائزين الآمرين وأدخلنا وإياكم في زمرة المتقين مؤمنين موقنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.